bertemu matahari, kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita.
selalu tak merasa puas? Dosakah mata indah ini melihat yang tak semestinya? Dosakah pikiranku ini yang penuh rasa curiga? Dosakah jalan hidup ini dan tak pernah merasa menyesal? Bila memang semua itu dosa besar di matamu, ampunkan. Masih dari Wisma Nusantara, this is 105.8 Light FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Light Audience. Kembali lagi malam hari ini kita berjumpa di Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama dengan Siwo Agus Hidayat. Dan untuk Anda, seperti biasa, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita menerima sharing interaktif ya. Anda silakan bisa ngobrol dengan Siwo via SMS ataupun telepon ya di 398 35905. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Siwo yang sudah menunggu di sana. Assalamualaikum Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kedengaran bagus. lagi. Bagus, clear, jelas. Yes. Lempeng Wo. Baik Wo, kita akan mulai kondisinya. Monggo. Monggo ya Wo ya, karena ini kayaknya nggak sabar itu udah kerenang kerining. Monggo Wo, kita terima telepon pertama dulu Wo ya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lebih baik di Purwakarta. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Mas? Mas Satria. Mas Satria. Ya, Di di Sukabumi. Sukabumi. Monggo silakan Mas Satria. Ini mau tanya ini, ujung-ujungnya hidup ini bagaimana? Ujung-ujungnya itu sampai kesempurnaan, kita kan hidup ini untuk menyempurnakan diri ya. Sampai batasnya itu sampai gimana tuh kesempurnaannya itu? Apakah nanti semua orang tuh sama? Itu kesempurnaannya itu sama itu kondisinya itu. Nah, yang kedua, ini mau tanya ya, BMKD ini ada fanpage di Facebook ada nggak? BMKD ada fanpage di Facebook. Baik. Mungkin ada ini audiens yang punya fanpage-nya gitu, biar seru lah Facebook. Oke. Ini lebih bermasyarakat kan kalau Facebook itu. Siap. Oke. Mas Satria, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wo, 2 pertanyaan sudah mengalir. Iya. Ya, monggo. Saya ambil. Monggo, Wo, silakan. Ini dengan Mas Mike Betul, dengan mic. Satu-satunya mic. Mic Merun, Wo. Marun. Betul. Iya. Merah hati ya. Agak sedikit terang sih, Wo. Ya, saya ambil. Silakan, Wo, monggo. Ya. Kepada teman-teman semua, para saudara-saudaraku Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga meskipun dilingkupi dengan banjir, semoga kita mampu mengambil unsur-unsur keselamatan darinya dan rahmat melaluinya dan barokah dengannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mukadimah dulu sedikit bahwa saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan baru benar menurut saya, belum benar yang sebenar-benarnya, dan juga bukan benar menurut Islam, menurut kebenaran, menurut Rasul, menurut Tuhan, atau menurut ini dan menurut itu.
bukan itu semua, tapi baru kebenaran yang saya tangkap. Jadi kebenaran menurut saya bisa diterima, bisa ditolak, bisa dikritisi, bahkan bisa direnovasi. Saya masih dalam rangka berproses, sehingga kebenaran saya masih bersifat sementara. Saya masih terus berproses mencari kebenaran yang lebih bermutu dan merevisi kebenaran yang sekarang pada saat nanti saya mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi. Itulah tugas primer hidup saya. Cukup ya, mukadimah itu wajib bagi saya. Mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Satria di Sukabumi. Apa sih ujung-ujungnya hidup ini? Sampai di mana? Apakah setiap orang nanti akan menjadi sama? Kemudian yang kedua, kayaknya akan saya jawab dulu ini karena lebih mudah. Apakah BMKG punya Facebook agar bisa lebih termasyarakat? Saya jawab yang kedua tentang Facebook. Saya tidak punya Facebook dan saya tidak punya Twitter. Ya, ada web berproses menuju kesejahteraan diri .blogspot.com ya, yang dulu salingsenyum.com, tapi Saling Senyum sudah dihapus, sudah dimigrasi ke Blogspot. Web itu pun latar belakang terbitnya karena banyak permintaan dan tidak interaktif webnya. Jadi web blog bukan web dinamik. Untuk interaktif ya bisa lewat HP pada jam-jam besuk. Alasan saya tidak punya Facebook, alasan saya tidak punya Twitter, mungkin alasannya klise, tapi itu alasan yang sebenarnya, bahwa saya tidak mampu untuk beraktivitas di Facebook ataupun Twitter. Email saja itu sudah saya nonaktifkan, karena dulu pernah saya membuka akses email namun yang terjadi adalah saya kewalahan, saya tidak mampu melayani. Saya sudah punya keterbatasan yang banyak tentang menulis, tapi kalau bicara masih lebih longgar. Untuk itulah maka karena alasan ketakmampuan saya itu, saya tidak berani membuka Facebook, saya tidak berani lagi membuka forum misalnya. Dulu di web yang lama ada forum, sekarang nggak berani. Yang ada sedikit ruang interaktif itu hanya di testimoni saja ya. Jadi di situ ada ruang komentar, silakan komentar di situ, tapi bukan interaktif. Di web berproses menuju kesejahteraan diri .blogspot.com. Jadi itu alasannya kenapa saya tidak punya Facebook dan tidak punya Twitter dan tidak punya web dinamik, tapi saya menyiapkan diri di HP. Dan termasuk SMS pun sekarang ini saya tidak mampu seperti dulu ya. Kalau dulu saya membuka lebar SMS dan saya jawab dengan telaten satu persatu, tapi itu dulu. Sekarang saya mungkin lebih tua ya, semakin beranjak manula, jadi kemampuan untuk itu sudah mulai berkurang, tapi masih bisa diakses melalui HP di jam besuk. Itu tentang pertanyaan kedua. Kita ke pertanyaan pertama. Ujung-ujung hidup ini apa? Apakah di manakah batas dari ujung kehidupan saya? Sepanjang yang saya tahu, saya diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan Maha Mencipta dan tidak Maha Meniadakan. Maka saya memahami, meyakini dengan argumen-argumen yang rasional,
ya, itu primernya. Itu nanti juga bisa ditunjang dari pemahaman-pemahaman terhadap pelajaran tafsir terkait dengan masalah ini. Yang saya yakini adalah saya ada dan saya akan ada selamanya. Keberadaan saya ini fana, berubah dari alam rahim ke alam dunia, ke alam berikutnya, dari kecil menjadi besar, dari bodoh menjadi agak kurang bodohnya, syukur-syukur bisa sedikit lebih pandai, dan seterusnya. Saya akan berproses, terus berproses. Jadi saya adalah sebuah makhluk yang akan ada selamanya, meskipun saya fana, bukan bakok, tapi kefanaan saya karena saya tidak sempurna, sehingga ada perubahan-perubahan, dan perubahan dalam makna memproses diri itulah tugas primer saya. Kalau saya menunda proses saya sekarang, maka keterhambatan ke masa depan saya sendiri yang akan menanggung. Dan akan sampai di manakah proses saya? Karena saya diajari oleh tauhid bahwa tujuan hidup saya adalah Tuhan. Tujuan hidup saya adalah sumber segala kesempurnaan. Dan Tuhan itu tak terbatas. Jadi sepanjang keberadaan saya selamanya itu tidak akan pernah mampu sampai kepada tujuan. Tapi itulah sesuatu yang luar biasa diajarkan kepada saya terkait dengan tauhid. Saya dulu waktu kecil diajari bercita-cita. Setelah agak besar saya diajari dengan bermimpi. Kemudian saya diajari lagi hal-hal yang lebih dari mimpi, sehingga orang sering mengatakan, itu utopis banget, gitu ya. Waktu saya diajari cita-cita, saya hanya diberi gambaran kesuksesan itu hanya di wilayah duniawi. Ternyata itu sangat sempit. Ya, saya diajari cita-cita untuk menjadi untuk menjadi dokter, atau menjadi pilot, atau menjadi jenderal, ya gitu. Tapi kemudian dari proses berikutnya saya diajari mimpi. Ya, ada momen-momen yang masih saya ingat. Saya diajari oleh sejarah Pangeran Diponegoro, diajari untuk mimpi. Pada saat di era hayat beliau, kehidupan Pangeran Diponegoro itu, dengan segala perpecahan yang ada di Nusantara, tapi beliau berani mengorbankan kemerdekaan. Dan itu menurut logika saya, teriak kemerdekaan pada saat itu dengan penjajahan dan keterceraian persatuan, teriak merdeka itu adalah sebuah mimpi, bahkan utopis, sesuatu yang diukur dengan zaman itu tidak logis, gitu ya. Saya diajari lagi waktu saya membaca sejarah Imam Khomeini. Di sana ada satu kalimat yang sangat memelekkan saya. Yang saya tangkap kurang lebih beliau mengatakan, kalau Anda punya perjalanan 300 tahun baru Anda akan sampai ke tujuan itu, maka mulailah dari sekarang dengan langkah pertama. Kemudian saya diajari lagi mimpi yang lebih dahsyat. Dari saya belajar sejarah Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Saat itu sedang terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu Rasulullah SAW berada di Madinah bersama Muhajirin dan Ansor, kemudian dikepung oleh pasukan sekutu dari luar Madinah. Nah, dalam rangka untuk
merespon kekuatan sekutu yang luar biasa banyak jumlahnya itu, kemudian diambil satu strategi membuat parit yang sering kemudian terkenal disebut dengan Khandaq, sehingga perangnya disebut perang Khandaq. Karena di luar parit yang melingkupi wilayah Madinah dikepung oleh sekutu nggak bisa masuk, tapi logistik di dalam Madinah semakin berkurang sampai berhari-hari, sampai logistik tipis. Dalam sebuah cerita sampai Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Pada salah satu episode di situ itu dikisahkan, sepanjang yang saya tangkap, ada para sahabat-sahabat Rasul itu dalam rangka menyempurnakan parit itu terhalang oleh sebuah batu yang besar dan semuanya angkat tangan, tidak mampu mengatasi batu itu. Ya, batu itu menghalangi untuk terjadinya sebuah parit dalam membuat parit itu. Sampai kemudian Rasul turun sendiri, ya, turun sendiri, kemudian beliau mengatasi masalah batu itu. Batu itu kemudian dipecah oleh beliau dengan alat yang dipakai oleh para sahabat itu juga, dan dengan 3 kali prosesi pemukulan batu itu akhirnya pecah dan bisa diangkat. Nah, yang menarik, pada saat beliau ingin memukul yang pertama pada batu itu, beliau mengucapkan takbir dan diikuti oleh para sahabat. Demikian juga pada saat mau memukul yang kedua dan memukul yang ketiga. Setelah kemudian batu itu pecah, beliau sedikit berorasi di situ. Ini daya tangkap saya seperti itu. Dan kurang lebih esensi dari orasi beliau itu, beliau berpidato dimulai dengan pertanyaan, apakah kalian tahu apa yang ada di balik takbir kita tadi yang pertama? Dan beliau mengatakan bahwa di balik takbir itu saya mendapatkan satu informasi, saya mendapatkan satu mungkin pandangan spiritual gitu, bahwa Romawi itu akan istilahnya Romawi itu akan tidak lagi menjadi musuh kita, bahkan akan berkolaborasi dengan kaum muslimin di balik takbir yang pertama. Yang di balik takbir yang kedua, beliau mempertanyakan juga, apakah Anda tahu ada apa di balik takbir yang kedua? Kemudian beliau menjelaskan bahwa Persia juga akan seperti itu, sebagaimana Romawi. Dan di balik takbir yang ketiga, itu saya lupa. Ya, yang saya ingat 2 itu. Pelajaran yang saya ambil bahwa saya diajari mimpi oleh beliau. Dalam kondisi yang seperti itu, di dalam Madinah, dengan mengandalkan parit yang melingkupi wilayah Madinah untuk menahan pasukan sekutu yang sangat banyak jumlahnya dan tidak sebanding berada di luar Madinah, dikepung sampai beberapa hari, logistik habis, pada kelaparan, Rasul sendiri kelaparan. Dalam kondisi yang kritis seperti itu, beliau mengatakan Persia, Romawi itu akan kalau bahasa aslinya
yang saya baca itu akan tunduk, begitu kurang lebih. Romawi akan tunduk di bawah Islam, Persia akan tunduk di bawah Islam. Itu sesuatu kalau kita melihat dengan perspektif kontekstualnya pada waktu itu sesuatu yang sangat tidak logis. Loh, dalam posisi terkepung, logistik habis, kelaparan, tapi diajari kita mempunyai satu wawasan ke depan yang luar biasa. Ya, bagi saya dengan saya mencoba berada di situ, itu kalau saya tidak mempunyai ikatan keyakinan kepada beliau, maka pasti saya akan meragukan kalimat beliau itu. Mimpi loh, gitu kira-kira. Mbok jangan utopis, mbok yang realistis saja. Masa si musuh aja nggak mampu, kondisinya terkepung, logistik habis, kelaparan, kok bisa ngomong seperti itu, gitu ya. Mbok yang realistis saja, kenapa sih? Jangan jadi utopis gitulah. Bahkan mungkin tidak cukup untuk disebut utopis, karena kalau diukur waktu itu sangat tidak realistis. Bukan sekedar utopis, tapi mungkin sesuatu yang mengkait dengan megalomania, mungkin begitu. Namun ternyata saya diajari lagi yang lebih dari itu pada saat saya belajar tauhid. Ya, diajari oleh beliau, oleh sang Rasul, dengan pelajaran-pelajaran tauhidnya, meskipun itu masih sebatas yang mampu saya tangkap, bahwa dalam mentauhidkan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai sumber kehidupan, satu-satunya sebagai sumber keberadaan, satu-satunya sebagai sumber kesempurnaan, satu-satunya sebagai sumber kebahagiaan, satu-satunya sebagai sumber kesuksesan, satu-satunya sebagai sumber masa depan, satu-satunya sebagai cita-cita kehidupan. Yang lain boleh dituju, tapi harus di bawah dominasi Tuhan. Boleh bercita-cita, tapi itu sekedar tujuan antara, tujuan yang disebut dengan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka jauhnya, tujuan pusatnya, saya diajari oleh tauhid bahwa tujuan harus Tuhan. Makan, minum, bisnis, rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bersosial, berekonomi, berpolitik, berbudaya, seluruhnya tujuannya menurut saya harus Tuhan. Boleh misalnya saya makan untuk kenyang, itu tujuan yang sangat remeh dan tidak saya tuju pun, kenyang itu akan datang pada saat saya makan. Pada saat saya dulu sekolah, ya karena saya dibatasi dengan latar belakang keilmuan saya waktu itu, tujuannya untuk mencari ilmu, tujuannya untuk mempunyai ijazah, tujuannya agar bisa kerja, tujuannya dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar tauhid, itu semua teramat kecil kalau kita jadikan tujuan, teramat remeh kalau kita jadikan tujuan. Kenapa? Karena tidak saya tuju pun kalau saya melaksanakan tugas saya sebagai siswa, sebagai mahasiswa, otomatis dia akan ikut, titel akan ikut, nilai akan ikut, gelar akan ikut, dan seterusnya. Jadi tidak usah kita tuju pun kita akan diikuti pada saat kita mengambil sebabnya. Setelah besar baru saya menyadari bahwa tujuan hidup haruslah Tuhan. Tujuan hidup adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tak terbatas, dan itu tidak akan pernah mampu saya sampai ke sana. Kenapa? Karena seluruh
keberadaan, eksistensi, dan kedirian saya adalah terbatas. Sehingga saya diajari satu tujuan, saya diajari cita-cita, diajari satu mimpi yang sangat tidak realistis kalau dilihat dari kacamata cara berpikir pada umumnya. Tujuannya sesuatu yang tidak terbatas dan tidak akan pernah sampai. Tapi justru itulah yang merupakan salah satu substansi dari ajaran tauhid, pelajaran ilmu tauhid yang saya dapatkan. Jadi ujung dari kehidupan saya nanti akan sampai di mana? Tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Terus berproses, menyempurna, bersukses, menyempurna, tapi tidak pernah menjadi sempurna sebagaimana sempurnanya Tuhan. Saya hanya bisa dimungkinkan sempurna dalam kapasitas kemakhlukan saya, dan tidak akan pernah mampu menyentuh kesempurnaan sebagaimana yang ada pada kesempurnaan Tuhan. Jadi kita menuju sesuatu yang kita tidak akan pernah sampai. Yes. Tapi justru disitulah rahasia kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada perjuangan. Kebahagiaan itu berada pada proses. Kebahagiaan itu bukan pada hasil. Kita lihat dalam banyak hal, pada saat kita melihat dari kacamata profesional, proporsional, siapapun orang yang kreatif, siapapun orang yang inovatif, seseorang yang berkedewasaan, maka kebahagiaan, kenikmatan, ketentraman itu hampir selalu menurut saya ada pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Karena hasil itu hanyalah sebuah akibat. Dan kalaupun ada kesenangan, ada kepuasan, ada kenikmatan pada hasil, itu sifatnya sangat sementara. Berbeda dengan kebahagiaan pada proses, dan itu tidak pernah terbatasi. Sehingga saya mempunyai satu medan kebahagiaan yang tak terbatas. Saya mempunyai satu ruang wilayah kebahagiaan yang saya capai tak pernah sempurna, tapi semakin menyempurna. Semakin berproses semakin bahagia, semakin berproses semakin bahagia, semakin dekat dengan Tuhan semakin bahagia, semakin dekat dengan Tuhan semakin bahagia. Sampai di mana ujung kebahagiaan saya tak terbatas. Jadi di sana ada satu ruang, ada satu kesempatan, ada satu kemungkinan, ada satu wilayah kebahagiaan manusia yang luar biasa, yang tak terbatas dan tak ada ujungnya. Saya diantaranya mempelajari orang-orang yang saya anggap aneh. Ya, misalnya saya melajari sejarahnya sedikit banyak ya. Aduh, saya mau nyebut kok tiba-tiba lupa. Bill Gates. Kalau kita pandang dengan cara pandang umumnya, Bill Gates itu tidak logis. Kenapa? Kalau dilihat dari kekayaan, dia tidak punya kekurangan sama sekali. Kalau dilihat dari posisi keterkenalan dia pada posisi sosial, dia tidak punya kekurangan. Khususnya kalau ditinjau dari segi ekonomi, bisnis, dia melampaui semua angan-angan orang yang berbisnis. Yang saya heran, kenapa dia masih saja rajin bekerja, dia masih saja disiplin bekerja. Emang dia nggak bersyukur dengan apa yang ada, dengan yang sudah dia dapat? Kok
istilahnya apa ya, gila dunia banget. Memang kurang kekayaannya. Dia masih kreatif ini, kreatif itu, inovasi ini, inovasi itu. Dia masih punya jam kerja 8 jam per hari. Baru kemudian setelah saya lebih cermat mempelajari sedikit banyak sejarah perjalanan beliau, saya ada sedikit bisa memaklumi, dia bekerja bukan lagi bertujuan uang, karena uang sudah lebih dari cukup yang dia dapat. Dia berkreatif di dalam bisnisnya bukan lagi dengan cara pandang pada umumnya, tapi justru dia mendapatkan kebahagiaan itu ada pada kerja itu, bukan pada hasilnya. Pekerjaan menjadi hobinya, pekerjaan menjadi karakternya. Fighting spirit di dalam bisnis itu menjadi semangat hidupnya. Jadi dia bekerja tidak seperti saya untuk mencari uang, tidak. Dia sudah melampaui fase seperti itu. Dan kebahagiaan dia bukan pada kekayaannya, tapi kebahagiaan dia manakala dia mampu mempunyai satu kreativitas, mampu memunculkan sebuah inovasi, mampu dia membuat karya dalam hidupnya. Proses itulah yang membuat beliau bahagia. Tentu itu bukan pandangan masyarakat pada umumnya, tapi masyarakat yang tertentu. Karena pada umumnya orang bekerja kan nyari fulus, orang bekerja kan agar kaya. Nah, kita bisa pelajari tokoh-tokoh lain, khususnya yang agak mencolok itu yang ada di dunia bisnis. Orang sudah kaya kok masih kerja terus. Memang dia nggak mensyukuri kekayaannya ya? Itu pandangan masyarakat pada umumnya. Tapi yang saya sebutkan tadi antara lain yang saya cermati itu sejarah perjalanan Bill Gates itu, ternyata kebahagiaan beliau bukan pada hasilnya, bukan pada kekayaannya, tapi kebahagiaan beliau ada pada kerja, proses, karya, kreativitas, inovasi. Ya, itu baru hal-hal yang masih hubungannya erat dengan masalah empiris fisikal. Coba kita tarik masuk ke ranah spiritual. Saya diajari dari pelajaran ilmu tauhid bahwa tujuan hidup saya seyogyanya, semestinya, seharusnya adalah Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya tujuan. Yang lain akan bisa dicapai. Sementara Tuhan tidak pernah bisa dicapai. Karena Tuhan tidak terbatas dan kita terbatas dengan kemakhlukan kita. Dengan itu maka saya punya ruang berproses yang tanpa akhir. Saya punya ruang melebarkan kebahagiaan yang tanpa batas. Sayangnya yang tersebar di masyarakat, termasuk masyarakat akademis, termasuk masyarakat religius, itu yang saya dapati, saya selalu diajari dengan orientasi hasil. Dan itu bagi saya udah cukup deh. Saya tertinggal banyak kereta dari orientasi cara berpikir yang seperti itu, orientasi hasil. Saya tidak bisa menjadi orang yang bisa mengeksplorasi potensi diri dengan lebih maksimal pada saat saya hanya dibatasi oleh orientasi hasil. Orientasi saya rubah. Orientasi ikhtiar, orientasi kerja, orientasi tugas, tujuannya Tuhan. Ya, itu sedikit komentar saya tentang ujung-ujungnya kita akan sampai di mana? Sampai pada kebahagiaan yang tak terbatas.
Apakah terminal bagi setiap orang nanti sama? Tidak. Karena tergantung dari proses orang itu, tergantung dari perjuangan orang itu, seberapa orang itu menfungsikan karunia-karunia yang sudah diberikannya. Bagaimana kita menfungsikan pemberian sebagaimana mestinya, bagaimana kita menfungsikan pikiran sebagaimana fungsinya, bagaimana kita menfungsikan nafsu sebagaimana fungsinya, bagaimana kita menfungsikan nurani sebagaimana fungsinya, bagaimana kita menfungsikan seluruh keterkaitan kita dengan kemakhlukan kita sebagaimana mestinya. Sehingga karena kedisiplinan, komitmen, keseriusan, keikhlasan dan lain-lain dalam perjuangan itu berbeda-beda, maka masing-masing orang fasenya menjadi tidak sama. Bahkan ada yang sudah cukup merasa senang, puas dengan kekayaan. Ya, tapi kalau kita lebih cermat mempelajari tauhid, kita diberi satu kesempatan, ruang kebahagiaan yang luar biasa, yang sifatnya spiritual, dan itu melampaui seluruh rasa senang, nikmat, dan lain-lain. Karena di sana ada kebahagiaan, ada keindahan kepribadian, ada keindahan spiritual, dan dalam kapasitas yang tak terbatas. Cukup, saya kembali ke Mas Mike. Lanjut ya, Wo. Ya. Kita terima telepon berikutnya, Wo. Baik, light audience 398-35906. Kita terima berikutnya nih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Mas? Ridwan, Mas Ridwan di? Rengas Dengklok. Silakan Mas Ridwan, Rengas Dengklok. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Mohon sharingnya dari Pak De. Bagaimana kita bisa mengetahui perasaan yang bersumber pada nafas dan perasaan yang bersumber pada nurani? Yang kedua, ada beberapa informasi sejarah yang mengisahkan orang-orang yang melakukan tapa berata. Halo? Ya, monggo Mas, silakan. Ada orang yang melakukan tapa berata, ada yang di gua, ada di gunung, bahkan ada yang di pinggir kali gitu. Ya. Yang saya tanyakan, memang ada apa di kesunyian? Dari kisah-kisah tersebut kan terkesan semuanya berada di tempat yang sunyi. Terima kasih ya sharingnya Pak De. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum Mas Ridwan di Rengas Dengklok. 2 pertanyaan, Wo, sudah didapat? Monggo, silakan, Wo, dilanjut. Monggo. Siap. Unjukanipun. Sampun, Wo. Mas Ridwan, bagaimana mengetahui perasaan yang bersumber dari nafas dan yang dari nurani? Begitu menyebut perasaan, kita akan punya di bahasa sosial kita yang sering disebut dengan perasaan. Nah, kalau saya mengambil kacamata istilah itu, maka perasaan itu hanya berafiliasi kepada nafsu. Berbeda kalau saya menyebut rasa. Ini memakai bahasa sosial ya, bahasa di masyarakat yang mampu saya tangkap. Karena perasaan itu sudah menjadi satu bahasa masyarakat dan sudah mempunyai makna-makna dan batasan definisi tertentu di masyarakat. Sepanjang yang saya bisa tangkap, seluruh makna yang terkandung dari kata perasaan itu afiliasinya, sumbernya itu terkait dengan nafas, bukan dengan nurani. Kalau dengan nurani, bahasa masyarakat mungkin lebih menggunakan kata hati, gitu ya, sanubari misalnya. Meskipun sebetulnya kata hati itu juga bisa juga afiliasinya bersumber dari nafas, bisa juga. Tapi beginilah bahasa sosial. Begitu orang mengatakan perasaan, pakailah perasaanmu atau jangan pakai perasaan. Nah, itu akan berbeda dengan kata yang menggunakan dengan suara hati. Dengarkan suara hatimu.
Apa kata hatimu? Nah, perasaan lebih cenderung ke arah nafas. Suara hati, kata hati lebih cenderung ke arah nurani. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu. Saya akan menggunakan istilah rasa, bukan perasaan. Ya, rasa yang terkait, bukan rasa yang fisiologis, rasa dingin, rasa panas, rasa pedas, rasa bukan. Bahkan juga bukan rasa-rasa yang sudah lebih dalam dari fisiologis, ya, tapi bukan rasa yang sifatnya rendah. Misalnya rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, itu sudah masuk ke wilayah non fisik, non fisiologis, sudah masuk ke ranah spiritual, tapi afiliasinya ke nafas. Nah, saya menggunakan istilah rasa yang spiritual, tetapi yang skala apanya ya, mutunya agak tinggi lah, gitu ya. Nah, agar kita nanti bisa membedakan mana yang bersumber dari nafas dan mana yang bersumber dari nurani. Biasanya itu yang terkait dengan nafas, itu rasa yang terkait dengan fisiologis, rasa yang terkait dengan spiritual, tapi pada tingkat-tingkat yang saya sebut saja rendah. Dan nanti ada rasa lagi dalam diri kita yang dia mempunyai kadar mutu yang lebih tinggi. Agar lebih bisa dirasa, saya akan memberikan contoh-contohnya. Yang pertama begini, setiap sesuatu yang terkait dengan rasa dan di situ yang menjadi titik pusatnya, pusat pengaruhnya, itu adalah kedirian saya. Itu salah satu indikasi kuat bahwa rasa yang seperti itu bersumber dari nafas. Ya. Kalau yang sifatnya fisiologis, rasa lapar, ya, rasa sakit maksudnya sakit fisik ya, rasa dan lain-lain. Rasa yang sumbernya dominannya, pusatnya itu adalah aku, kedirian saya, yang agak lebih dalam, rasa sombong misalnya, rasa pede, percaya diri, rasa benci, rasa cinta, ya, itu bersumber masih di nafas. Pada saat kita bisa cek deh, rasa ini pusatnya, pusat peredarannya itu berpusat kemana? Pada saat berpusat ke aku, itu indikasi rasa itu bersumber dari nafas. Itu ada dua kemungkinan nanti. Bisa rasa itu baik, bisa juga buruk. Sampai nanti ada rasa seksual misalnya. Ada rasa yang terkait dengan keakuan. Misalnya mudah tersinggung, mudah marah, mudah putus asa, mudah sekali emosional,
mudah sangat senang, tapi mudah sangat susah. Misalnya gitu. Jadi bisa baik, bisa buruk. Karena memang nafas itu bisa difungsikan untuk baik, bisa juga untuk buruk. Yang titik pusat peredaran rasa itu ada pada aku. Itu salah satu indikasi kuat bahwa itu adalah rasa yang bersumber dari nafas. Jadi aku selalu di situ. Saya ingin perbandingannya. Ya. Ada istilah egoisme, ada istilah altruisme. Egoisme itu menjadikan dirinya paling penting. Berbeda dengan altruisme.